for the first time. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people think that the physical thing be fine. Ya, ini adalah sebuah tempat di dekat rumah Sukisi, nggak jauh-jauh. Ini adalah sebuah kastil. Tadi udah ditunjukkan ya sama Diego kastilnya. Namanya Heisei. Kurang jelas. Namanya Heisei. Kastil ini masih tenang. Di belakang kastil itu Anybody home? Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Buat kamu yang udah subscribe, aku dari lubuk hatiku yang paling dalam, terima kasih banyak ya. Jadinya kan aku jadi bersemangat ya membuat video-video baru. Karena kamu dan kamu, jadinya kan channelku ini growing gitu, semakin bertambah, dan sekarang udah 4 juta subscriber. Hore! Oh, enggak ding, 4.000. Tapi anyway, itu sudah sangat berarti banget buat aku. Terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali, jangan lupa untuk subscribe dan menyukai atau titip like, titipkan jempol yang cantik-cantik kalian, dan aku sangat appreciate banget untuk komen-komen yang positif. Thank you anyway. Oke, hari ini aku akan kembali dengan telling story. Nah, jadi akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu kita kayaknya nggak asing ya dengan seorang wanita yang tangguh ya. Beliau ini mendapatkan julukan karena sering bongkar jenazah. Beliau ini dijulukin oleh putrinya sendiri, yaitu apa ya, julukannya adalah preman gaul, seperti itu. Benar tidak? Nah, beliau ini adalah seorang dokter yang bernama Ibu Sumi Hastri Purwanti. Buat Ibu Sumi, terima kasih untuk semangatnya, untuk kerja kerasnya, untuk baktinya kepada Indonesia tercinta. Aku berharap semakin banyak ya sosok polwan-polwan Indonesia yang mengikuti jejak beliau, karena Ibu Sumi ini adalah seorang ahli forensik. Waduh, nggak main-main loh. Jadi udah dokter gitu ya. Jadi wanita tangguh memang ya. Beliau ini terkenal pertama kali ketika gaungnya terdengar ini pada saat kasus Bayi Yusuf ya, kalau nggak salah. Nah, jadi ada sebuah pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kasihan banget ya, kasihan banget dengan dua almarhumah ini, supaya intinya seperti itu ya, supaya cepat diketahui siapa pelakunya. Jadi ini kan luar biasa banget ya. Nah, jadi hari ini kita mau lihat. Jadi permisi ya Ibu Sumi karena aku mau membacakan tentang
kartu apa yang akan terjadi, maksudnya gini, situasi apa yang akan dihadapi setelah ibu masuk di sini. Maklum kan ibu, soalnya netizen Indonesia ini loh, tahu sendiri kan, pada kipo-kipo begitu. Dan beberapa masyarakat juga menilai bahwa kepolisian itu lambat dan bla 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 lainnya. Nggak tahu apa kalau pekerjaan ini memang membutuhkan sesuatu yang gak mudah, tapi ya Bu ya, jadi ibu pasti juga menyadari ya, karena netizen Indonesia itu baik hati ya, orang Indonesia tuh baik hati, hatinya hangat, tapi memang itu kurang sedikit sabar. Nah, jadi dengan ibu masuk ke sini ini bagaimana? Coba kita mau telling story dulu, oke? Jadi sekali lagi buat Ibu Sumi Hastri, ngapunten ya ibu ya, karena mau dibacain. Jadi situasi apa yang akan terjadi setelah Bu Sumi Hastri ini masuk atau membantu penyelidikan ini lebih matang atau lebih dalam, sebab kondisi 2 jenazah sudah diotopsi untuk kedua kalinya. Kamu mau tahu? Penasaran? Oke, kita lihat bareng yuk. Di sini aku melihat energi yang bisa aku baca adalah seperti ini. Mau tahu? Ini energi adalah rightness ya, artinya karena beliau ini adalah seseorang yang udah nggak bisa diragukan lagi kemampuannya atau kepiawaiannya di dalam ahli, namanya juga beliau ini ahli forensik ya. Namanya ahli itu kan kita tahu sendiri ya, secara Ibu Sumi ini sepak terjangnya itu aduh luar biasa deh. Menurut aku ini adalah pekerjaan yang sangat besar, di mana beliau ini harus bisa membagi pekerjaan rumah dengan pekerjaan di bidangnya ya, di bidang beliau ini atau di kerjaannya. Jadi ada 2 pekerjaan. Waktu itu aku ada di Belanda dan waktu itu aku mendengar bahwa ada pesawat Boeing Malaysia Airlines M17 waktu itu ya, dan itu kondisinya jatuh di Ukraina. Dan itu waktu itu kasusnya tragedinya benar-benar nyesek ya, oke. Terus udah gitu Ibu Sumi Hastri pernah menangani tragedi bom Bali 1 di tahun 2002 ya. Terus beliau juga mengidentifikasi korban bom kedutaan besar Australia di Jakarta. Nah, waktu itu kalau nggak salah tahun 2004 deh ya. Nah, ada lagi kecelakaan pesawat di Medan. Ada lagi menangani bom Bali yang kedua tahun 2005. Wow. Terus ada lagi beliau menangani tragedi atau peristiwa gempa bumi di Yogyakarta, dan juga waktu itu beliau menangani kasus bom Marriott. Oh my god. And then beliaulah yang mengidentifikasi jenazah Nurdin M. Top, dan ini yang aku tidak sebutkan lagi, masih banyak di belakangnya ya, karena durasi gitu kan, nanti ada yang nyelutuk lagi kelamaan, and then nyelutuk lagi too much itu kan Madam Suki. Oke, jadi masih ada deretan lagi atau pekerjaan beliau yang belum sempat aku ucapkan atau aku katakan di sini. Ya sebaiknya tanya sama Mbak Google aja. Oke, Mbak Google itu baik loh, ditanyain apa aja dia mau dan bisa, ya kan? Nah, terus bagaimana lagi telling story-nya? Di sini ada oh my god, celebration. Oh my god, ini celebration ya. Jadi ini adalah sebuah perayaan seperti itu, bahwa pelakunya akan diumumkan dan terungkap di tangan Ibu Sumi Hastri Purwanti ya. Terima kasih
buat dedikasi beliau yang luar biasa ini untuk Indonesia. Makanya tadi aku bilang semoga banyak lagi wanita-wanita atau polwan yang menyusul menyusul keahlian ibu ini ya, karena orangnya memang luar biasa. Nah, kartu yang berikutnya yang aku lihat di sini atau aku lihat energinya adalah understanding what it mean. Jadi ini artinya adalah orangnya akan sudah dimasukkan di sel, ya. Jadi Indonesia memang membutuhkan orang-orang pinter ya seperti beliau-beliau ini. Aku rasa Ibu Sumi Hastri ini meskipun beliau ini adalah seorang dokter, polwan juga, ahli forensik. Beliau ini adalah seorang indigo, ya. Kenapa? Karena beliau ada beberapa tayangan di YouTube yang aku lihat beliau itu ketika sedang menyelidiki sesuatu atau mengidentifikasikan sesuatu atau jenazah gitu ya, tiba-tiba beliau ini didatangi oleh arwah something like that. Seorang yang seperti itu adalah ciri-ciri orang indigo ya. Jadi orang indigo itu juga bisa adalah orang-orang yang memang seperti Ibu Sumi ini, ya kan? Nah, jadi kan aku juga menghargai ya, kita menghargai teman-teman YouTuber atau channel-channel yang melibatkan jin ini, jin itu kayak gitu ya. Memang secara kebatinan bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja itu dilakukan. Tapi sekali lagi, meskipun Ibu Sumi ini adalah seorang indigo ya, tapi toh beliau juga membutuhkan sebuah bukti yang konkret gitu. Karena kalau kebatinan itu aku rasa meskipun orangnya atau kitanya memang tahu betul siapa pelakunya, tapi akan nggak wise atau maksudnya belum bisa untuk dikatakan karena tidak ada buktinya. Seperti itu ya, bukti yang nyata itu loh. Nah, kebetulan Ibu Sumi Hastri Purwanti ini adalah seorang dokter, juga ahli forensik, dan beliau juga seorang yang indigo. Pastilah ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan beliau. Makanya kenapa kasus-kasus yang ditangani oleh beliau ini cepat, karena beliau ini adalah seorang indigo. Itu yang aku rasakan sih ya. Karena seorang indigo itu orang yang bisa melihat atau merasakan energi orang yang sudah nggak ada ya. Jadi aku mau bilang di sini adalah banyak juga orang-orang yang tidak setuju atau tidak, istilahnya gini loh, nggak masuk akal gitu loh. Kalau misalkan ada seseorang yang mengetahui sesuatu dalam kebatinannya itu tidak ada bukti, mereka itu ada banyak orang yang tidak percaya itu, ya kan? Karena memang banyak orang yang berpikir tentang logika, ya. Aku bisa menyadari itu juga bahwa ketika kita itu kecil sampai kita itu besar, ya, di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita itu, kita selalu dilatih untuk berpikir logika, ya kan? Logikanya harus main. Jadi pada saat kita kecil itu, kita itu dididik oleh lingkungan kita, di mana kita berada, oleh orang tua kita. Kita itu dididik dengan kecerdasan logika. Tetapi kita mungkin kita tidak dididik secara kecerdasan spiritual, itu yang aku maksud ya. Nah, orang-orang yang bisa menghubungkan metafisika ya dengan, maksudnya yang tadi aku bilang kebatinan itu, mereka nggak perlu bukti, tapi mereka sudah tahu pelakunya ini ya kan. Tetapi nggak bisa seperti itu dong, ya kan, karena ini adalah negara hukum di mana harus ada bukti-bukti yang konkret atau bukti-bukti yang nyata ya. Jadi kita mesti berbahagia pemirsa, karena
Ibu Sumi Hastri Purwanti sebentar lagi akan mengumumkan atau memberikan sebuah kejelasan siapa pelaku dari pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena aku melihat sebuah kartu yang seperti ini. Ya, jadi ini akan terbuka siapa pelakunya. Karena memang mungkin kita nanti akan kaget ya, siapa sih pelakunya ini ya. Dan karena di sini sudah terbelah dua kubu ya kan, ada yang menyangka si ini sama-sama Y ya, si Y ini dan si Y ini ya kan. Terus karena memang kasus ini banyak sekali menemukan kesulitan-kesulitan ya. Kesulitan-kesulitannya apa? Barangkali sudah aku jelaskan di video-videoku yang pertama-tama, bahkan sejak awal ya, dilihat aja. Oke. Dan meskipun ini sulit, tetapi ternyata pelakunya akan ketemu. Ya, keluar loh ibu dan anak ini. Keluar ya, amazing. Aku baru aja membuka kartunya. Biasanya aku mempersiapkannya itu malam ya. Malam aku persiapkan untuk membuat video. Besoknya baru aku tata lagi, aku baca ya. Tapi ini just now aku spread kayak gitu aja dan keluar ibu dan anak ini. Dan siapakah pelakunya? Pelakunya adalah orang terdekat. Jangan tanya lagi siapa Madam Suki pelakunya. Sudah ya netizen ya, pemirsa, kalian itu harus belajar sabar ya. Kita ini loh nggak ngikut apa-apa, nggak ikut kerja di lapangan sana ya. Orang-orang yang bekerja di lapangan itu terkuras energinya untuk kasus ini ya. Jadi sebentar lagi kasus ini akan dibuka, akan digelar, akan diumumkan. Jadi jangan tanya Suki, nanti aja kapannya. Aku tidak mau ngomong, pokoknya sebentar lagi, oke? Dalam waktu dekat. Karena kartunya sudah aku buka. Juga ikuti video yang sebelum-sebelumnya. Oke. Sekarang kita mau lebih lanjut mengenal bagaimanakah karakter Ibu Sumi Purwanti ini. Penasaran? Sini dibisikin. Sebelum kita cari tahu tentang apa ya? Tentang karakter Ibu Sumi. Jadi aku mau nitip pesan di sini. Jika kamu memiliki masalah dengan kehidupan kamu, atau kamu merasa bahwa hidup kamu itu kok begitu-begitu aja, atau pekerjaan kamu itu kok gak menghasilkan sesuatu, ada loh orang yang bekerja dengan semangat yang luar biasa ya, bahkan kerjanya itu sangat keras, tetapi ternyata pekerjaan itu gak sesuai dengan dirinya dia ya. Atau misalkan orang itu kerjanya sudah luar biasa tetapi tidak membawa hasil. Kenapa? Karena salah bekerja, caranya salah ya. Terus ada orang yang kerjanya itu pinter, dapatin uang pinter, tetapi kenapa sih kok selalu uangnya itu habis kemana ya kan? Teman-temannya datang, keluarganya datang, aku minta ini dong, minta itu dong, minta ini. Pokoknya dia itu semacam kayak ATM gitu kan, semacam dia itu kartu ATM keluarganya, kartu ATM-nya teman-temannya, pokoknya orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau perlu, meskipun dia itu nggak punya uang, dia itu utang ke orang lain untuk ngutangin lagi. Itu kalau kita bilang konyol, kamu boleh bilang ya orang seperti itu konyol ya. Tetapi itu ada loh orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu adalah tipe orang yang people pleasure. Jadi dia nggak bisa untuk mengendalikan dirinya. Dia menganggap bahwa dia mempunyai kewajiban untuk membahagiakan orang lain. Kenapa dia itu seperti itu atau mereka itu menjadi seperti orang seperti itu? Karena dulunya mungkin dia dibesarkan oleh keluarga yang rapuh
mampu, jadi mempunyai papa mama yang maksudnya itu suka ngecil-ngecilkan dia, misalkan abang kamu itu gini, kakak kamu itu gini, teteh kamu tuh gini 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 gini. Jadi ini anak inner child-nya itu yang selalu dinomorduakan atau selalu dikalah-kalahkan. Nanti besarnya itu dia akan tumbuh menjadi pribadi yang people pleaser, ya. Dan dia menganggap bahwa untuk disenangi orang, dia itu harus menyenangkan orang dulu. Nah, itu benar-benar nggak bagus. Itu sudah masuk ke blok mental. Jadi kalau kamu tipe people like that, ya silahkan untuk datang ke aku untuk dilihat kartunya, emosinya kamu tuh kenapa, pekerjaan kamu tuh kenapa, dan gimana caranya terhubung dengan aku. Silahkan untuk melihat deskripsi ya, karena di situ ada alamat email aku, ada nomor telepon aku, ada IG aku. Jadi silahkan untuk menghubungi aku. Bicara tentang karakter, kita kembali ke masalah ini atau telling story tentang Dr. Sumi Hastri Purwanti. Ketika kita membicarakan sebuah karakter itu apa sih? Karakter adalah identitas seseorang, ya. Gampangnya nih, kalau kita misalkan kemana-mana ke bank, pasti kan minta identitasnya, yaitu KTP, namanya ini, jenis kelaminnya ini, ya kan, lahirnya segini, ya, jadi bla bla bla, rumahnya di sini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin karakter, kita pengen tahu yuk karakternya Ibu Sumi Hastri Purwanti ini gimana sih orangnya, ya. Yang aku lihat di sini memang karakternya Ibu Sumi itu memang beliau ini pembawaannya tomboy, ya. Namanya juga polwan, ya kan. Beliau seorang yang tidak, maksudnya gini, pembawaannya tidak luwes, tapi cenderung tomboy. Tapi, nah makanya tadi dari awal aku mengatakan adalah sosok wanita tangguh, wah, ya kan. Nah, jadi karakter beliau ini akan mengejar sasaran dengan intensitas dan orangnya tidak mau ragu-ragu. Jadi kalau berhubungan dengan ibu satu ini, beliau ini nggak akan ragu-ragu untuk menangani kasus-kasus besar, ya. Nah, biasanya kasus-kasus besar itu kan sebelumnya diawali dari kasus-kasus kecil, ya kan. Kasus-kasus kecil dulu, baru kemudian karena beliau ini ternyata adalah seseorang yang handal, yang kemudian bisa, yang cakap lah istilahnya, kemudian mungkin mendapatkan sebuah kesempatan untuk ke sekolah lagi atau belajar lagi and bla 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 lainnya, sampai kemudian beliau mendapatkan sebuah kepercayaan untuk menangani kasus-kasus besar. Jadi yang tadi aku katakan tentang sepak terjang beliau itu adalah kasus-kasus besar yang beliau sudah tangani, ya, dan itu banyak lagi. Ya, jadi beliau ini memang meskipun orangnya itu meskipun ada sesuatu kendala, kesukaran, tidak ada kata mundur, ya. Buat Ibu Sumi ini nggak ada kata mundur itu. Jadi ketika beliau itu sudah ayo gitu kan, ayo aku mau bantu nih, apapun kesulitan nanti dilakukan di depan, beliau ini nggak akan pernah mundur, bahkan akan bekerja lebih keras lagi. Oh my god, karena tadi aku lihat kartunya ini, jadi di sini ada kendala, jadi sempat stuck ini kemana, ini pelakunya siapa, nggak bisa diurai. Tapi karena kecakapan beliau dan banyak lagi kasus-kasus yang sudah pernah diungkapkan, akhirnya akan menemukan sebuah jawaban. Appreciate banget ya dengan Ibu Sumi Hastri Purwanti ini. Terus orangnya itu, beliau ini bisa menyesuaikan diri ya dengan situasi yang gak memungkinkan sekalipun. Jadi kalau kita aja misalkan diberikan pekerjaan dan pekerjaan itu kita sadari bahwa memiliki sebuah tantangan,
sepertinya kita akan bilang ya, aduh aku nggak sanggup deh, atau aduh aku cari teman lagi dong supaya aku dibantu, ya kan? Tetapi buat Ibu Sumi Hastri Purwanti ini nggak ada loh seperti itu. Oh my god, makanya tadi aku bilang tomboy. Ya, ada tomboynya, tangguh, orangnya itu tangguh luar biasa. Dan beliau ini karakternya jujur. Nah, bener nggak Bu Sumi? Terus beliau ini orangnya intelijen. Jadi beliau ini orangnya benar-benar apa ya, intelijen banget ya, profesional. Nah, terus terang, kalau misalkan kendalanya seperti ini, beliau nggak mau yang berbelit-belit ngomongnya. Misalkan untuk menutupi suatu pekerjaan yang beliau belum rampungkan atau apa, nggak mau seperti itu. Akan berterus terang. Jadi misalkan saya membutuhkan waktu sekian, saya harus begini, saya harus melakukan tahap ini, itu Bu Sumi banget ya. Jadi orangnya itu sangat berterus terang, setia. Nah, karena tadi berkali-kali aku melihat simbol anjing ya, anjing itu kan setia ya. Nah, seperti itu. Jadi di masalah ini tadi yang kartu yang awal, aku melihat figur atau gambar anjing itu adalah kesetiaan ya, kesetiaan dari orang-orang yang bertugas di sini ya. Tentu saja Bu Sumi sudah didukung oleh banyak pihak dan membuat akhirnya beliau ini juga bisa mengatasi banyak kesulitan ya, karena ini sudah menjadi sebuah kerjasama atau teamwork yang bagus banget ini aku lihat, karena luar biasa dedikasinya bapak-bapak di kepolisian ya. Dan Bu Sumi orangnya adil, sangat adil sekali. Oke, jadi mungkin begitu aja kalau kita membaca karakter seseorang ya. Jadi buat kalian yang mau tertarik untuk dicari tahu, aku kok selalu gagal sih dalam pekerjaanku. Nah, mungkin pekerjaan itu dilihat dari hobinya belum ya, atau mungkin cara kerjanya yang salah. Nah, bagaimana cara untuk menghubungi aku? Silahkan lihat di deskripsi ya. Terus kan banyak tuh yang bertanya, itu pembacaannya itu gratis atau bagaimana? Ya, sekarang ya Cin ya, kamu itu aku nggak mau jawab deh. Jadi gini aja, kamu itu misalkan nonton video di YouTube ya kan, seperti ini, kamu bisa lihat Madam Suki yang manis ini. Nah, itu kira-kira kamu gimana? Kamu nggak perlu pulsa gitu, nggak perlu apa, nggak perlu beli ya. Ya enggak lah, itu kan aku kan ini pakai wifi siapa? Wifi tetangga ya. Kalau kamu di situ ada 20 berada di tetangga kamu berjam-jam, 10 jam, 5 jam, besok lagi datang lagi hanya untuk melihat video orang ya, nggak mau beli, nggak mau ini, semuanya mau gratis, ya pastinya kamu diusir ya kan. Nah, seperti itu deh. Jadi kalau memang butuh untuk dilayani untuk pembacaan konsultasi tarot, silakan untuk booking my time. Setelah booking my time, kita akan menuju atau janjian kapan kamu bisa aku bacakan waktunya ya. Dalam pekerjaanku ini, aku menggunakan energi dan intuisi aku. Aku sadar bahwa aku tidak bisa menolong banyak orang, tapi orang-orang yang serius datang ke aku untuk dilihat masalahnya, dicarikan solusinya, ataupun orang-orang yang berniat untuk healing adalah orang-orang yang memang membooking waktu aku, seperti itu. Oke, finally, send love and light. Salam Jaya.